Jadi untuk pengunjung ini tidak semuanya diberikan kesempatan untuk melihat ataupun bisa interaksi ataupun masuk, sehingga keberadaan dari kota Saranjana ini berbeda-beda ataupun berpindah-pindah. Satu entitas ataupun satu manusia yang itu berbeda ataupun memiliki layer lapisan berbeda dengan manusia. Biasanya satu layer yang kita ketahui itu adalah berkaitan dengan alam jin. Namun di balik itu masih ada layer yang lebih halus, kehidupan lain. Menurut cerita makhluk bunian ataupun disebut makhluk manusia bunian itu fisik dan anatominya mirip manusia, cuman ada satu yang berbeda seperti yang tadi disebutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dari sesi obrolan santai bersama saya dan juga Mbak Noven. Betul sekali. Dan kali ini kita masih berdua aja ya Om ya. Dan kali ini kita juga akan ngomongin hal yang sempat viral juga Om di berita maupun di sosial media, itu tentang kota gaib. Nah, KTJ kan dulu juga pernah membicarakan beberapa kota gaib ya Om, kayak yang di UK, Ujung Kulon, terus Wentira, Wentira atau Wentira? Wentira itu di Sulawesi Tenggara, apa tengah? Sulawesi Tengah, maaf teman-teman. Terus sama Saranjana ini di Kalimantan Selatan. Nah, kali ini kita akan membedah lebih dalam ya Om tentang kota Saranjana. Nah, mungkin buat Sobat Javanika yang gabung di Noise, kami sempat membahas itu juga ya, tapi secara general aja untuk Saranjana ini. Nah, kebetulan saat itu kan Om Hom menyebut tentang orang bunian. Iya. Dan ciri yang membedakan itu tidak ada ini ya Om, lekuknya ini. Tapi sebelum kita masuk ke situ, boleh Om Hom untuk recap lagi tuh yang di Ujung Kulon sama di Wentira itu seperti apa? Iya, sebenarnya kan kalau kita mulai di Tanah Jawa ya, itu tidak terbatas hanya di Ujung Kulon, tapi di Ujung Wetan juga. Ujung Wetan itu Alas Purwo, terus di beberapa hutan-hutan besar ya yang ada di Tanah Jawa, dan satu lagi ada di Indramayu, di Pulau Mas, Kampung Pulau Mas, itu yang ceritanya itu tempatnya ada di seperti empang-empang gitu Mbak, mepet laut utara. Dan nama Pulau Mas ini karena bentuknya emas semua gitu. Ya, tapi ini recap sekilas ya. Kalau yang di Ujung Kulon itu pun sama ya. Jadi ada satu kota yang mewah, megah, dan ini ya futuristik gitu, yang ada di ujung barat Tanah Jawa dan dekat dengan wilayah Krakatau gitu ya. Walaupun Krakatau kan tidak masuk wilayahnya gitu, tidak masuk Banten gitu. Dan mungkin kondisi ataupun tempat-tempat kota-kota gaib yang ada di Tanah Jawa itu tidak setenar ataupun sepopuler dengan kota-kota gaib yang ada di luar Jawa. Hanya Kampung Pulau Mas itu yang sampai hari ini banyak orang datang dengan tujuan-tujuan berinteraksi untuk kekayaan dunia. Karena konon ceritanya di situ gemerlap serba emas semua. Jadi menarik orang untuk mengambil emasnya itu ataupun barter dengan emas-emas yang ada di situ, karena emasnya di situ itu tidak untuk perhiasan, tapi untuk bahan bangunan. Di kota gaib itu? Di kota gaib, Kampung Mas, Pulau Mas itu. Kemudian kita bergeser ke ini ya, tanah Sulawesi ya, di Bumi Celebes itu ada kota Wentira, yang ini ada di Sulawesi Tengah, Palu lah, itu sekitaran Palu. Kota Wentira itu sangat terkenal ya, dan bahkan ada monumennya, ada kawasannya itu disakralkan oleh warga. Di situ jadi ada monumen yang berwarna serba kuning di situ. Ada bangunan yang bercat warna kuning gitu, kuning emas ya. Hal ini menjadi seperti warna kebesaran dari kota ini, kota Wentira gitu. Dan ada beberapa orang yang nembus ya, bahkan masuk itu dengan peradaban yang serba luar biasa.
seperti kerajaan-kerajaan zaman dulu dengan kejayaannya. Ya. Lagi-lagi di sini semua materi ataupun bahan bangunan dari emas juga, gemerlap. Seperti halnya satu kota di ini ya, di Semenanjung ataupun di Teluk itu bergemerlap dengan cahaya lampu, tetapi kalau di sini bergemerlap dengan cahaya emas. Itu. Dan bahkan disakralkan ketika di situ salah satunya nggak boleh sembarangan menggunakan pakaian kuning contohnya. Lewatnya hanya kondisi-kondisi tertentu, dan uniknya masih ada interaksi juga antara warga dengan warga kota gaib itu. Nah ini yang terakhir, tentunya satu yang menjadi buah bibir nih saat ini, yaitu kota Saranjana. Yang ini ada di Kalimantan, tetapi sebenarnya wilayah itu terpisah dengan Pulau Kalimantan. Jadi ada di Kota Baru gitu, jadi terpisah. Memang masuk di dalam provinsi Kalimantan Selatan. Dan kota Saranjana ini tidak satu-satunya kota yang terkenal di Kalimantan, kota gaibnya. Satu lagi ada di Kalimantan Barat, yaitu Padang 12. Padang 12. Ya. Dan kota ini bahkan yang sempat kemarin viral ya, ada seorang yang foto, seorang dokter itu foto, kemudian berada di Bukit Mamake waktu itu, berfoto menghadap ke satu lokasi, diambilnya maghrib atau habis maghrib. Ketika fotonya itu sudah jadi, sangat kaget karena di belakang itu gemerlap cahaya kota. Itu yang kemudian ini mengangkat lagi cerita bahwa dulu kota Saranjana ini sudah sangat tenar, sangat terkenal, sudah menjadi pembicaraan itu sudah sejak lama. Ini terangkat kembali, Mbak. Ya, betul. Bahkan kan ada yang musisi itu kan Om, pernah konser di sana juga, terus ya menyatakan bahwa memang ada penontonnya. Iya, rame. Iya, bisa kita bayangkan kalau di daerah Kalimantan ya, maaf ya terlebih pedalaman itu kan kapasitas ataupun kepadatan populasi warganya itu kan nggak sepadat di Tanah Jawa. Bisa diukur per kapita berapa jiwa gitu ya. Tapi saat ada konser, ada pagelaran itu yang nonton bludak. Luar biasa itu yang tonton, dan orang beneran gitu terlihat. Jadi bukan satu entitas yang mengerikan tuh, bukan. sama seperti kita gitu. Mungkin ada ciri-ciri fisik khusus yang tadi disampaikan Mbak Noven itu. Dan ini juga ada interaksi Mbak. Jadi interaksi bukan interaksi astral. Bahkan warga itu melihat ada yang pesan alat berat, terus pesan mobil mewah, mobil sport, masuk ke tempat itu gitu. Terus ada yang pesan bahan bangunan, bahkan ada beberapa orang yang menjadi kurir mengantarkan barang di situ. Gitu. Iya sih, iya. Tapi nih Om, kalau dari kota-kota gaib tadi ya, kan ada yang di Tanah Jawa, ada pula yang di luar Tanah Jawa. Iya. Apakah ada ciri khas yang membedakan tentang maksudnya untuk peradaban kota gaibnya itu sendiri? Iya, tentunya kalau menurut saya ya dari peradaban ini kita lihat dari dua perspektif ya, kota gaib dengan kerajaan gaib gitu. Kalau kota gaib ini seperti halnya kota, jadi urban ya. Ada satu urban planningnya yang luar biasa di situ, tata kotanya. Kemudian kota-kota gaib itu memiliki satu penggambaran atau visi yang ini ya, futuristik. Modernnya itu sudah maju berapa jauh langkah daripada peradaban yang ada di manusia gitu. Sementara kerajaan gaib itu tentunya seperti namanya kerajaan, berarti di sini ada seorang raja ataupun ratu yang lebih mengarah ke kolosal, kolosal ataupun klasik gitu. Peristiwa-peristiwa masa lampau seperti hanya kerajaan-kerajaan dengan di situ ada pemimpinnya bermahkota menggunakan peralatan-peralatan klasik ya, peralatan lama, kemudian sistem kotanya, sistem bangunannya yang mengadaptasi dari sistem klasik gitu ya Mbak ya. Ada prajurit macam-macam lah, satu kingdom lah di situ. Namun kalau kota gaib ini tentunya peradabannya sama seperti manusia, tetapi yang membedakan lintas dimensi. Lintas dimensi yang dari lintas dimensi itu tentunya ada gerbang antar dimensi penghubung. Karena banyak orang yang merasa ataupun melihatnya itu berbeda-beda, bahkan tempatnya sendiri berpindah-pindah gitu. Sementara sebenarnya dari kota Saranjana ini sendiri kan ada banyak legenda
ataupun mitos dan cerita-cerita kisah, dan termasuk catatan sejarah juga. Salah satunya ditemukan dalam arsip-arsip kolonial, peta-peta lama, termasuk daerah yang disebutkan, pengalaman-pengalaman orang, terus juga kisah-kisah yang mewarnai itu, seperti halnya orang yang pernah masuk ke situ merasakan lintas dimensi waktu dan juga ukuran atau size-nya lebih besar daripada yang ada di alam manusia, alam nyata gitu. Oke, berarti tetap ini ya Om, walaupun ini secara singkat dulu ya Sobat Javanika, orang bunian itu kan bisa dibilang struktur badannya hampir sama dengan manusia pada umumnya, tapi ya memang berbeda dimensi, tapi itu juga akan mempengaruhi waktunya juga. Iya, tentunya kalau kita lihat orang bunian ini kan menjadi satu anggapan ya, asumsi ataupun stigma, satu entitas ataupun satu manusia yang itu berbeda ataupun memiliki layer lapisan berbeda dengan manusia. Karena kita hidup ini kan banyak layer nih Mbak. Biasanya satu layer yang kita ketahui itu adalah berkaitan dengan alam jin. Namun di balik itu masih ada layer yang lebih halus, kehidupan lain yang diciptakan Tuhan selain kita gitu. Menurut cerita makhluk bunian ataupun disebut makhluk manusia bunian itu fisik dan anatominya mirip manusia, cuman ada satu yang berbeda seperti yang tadi disebutkan ya. Ada satu garis di hidung itu yang di bawah hidungnya, di bibir, di atas bibir itu tidak ada konon ceritanya itu, tapi wujudnya seperti manusia. Dan bahkan mereka aktivitasnya pun sama dengan manusia, jadi ada aktivitas ke kantor, sekolah, dagang, aktivitas keseharian, bahkan rekreasi ya, mencari entertain itu ada Mbak semuanya. Namun ini masih menjadi satu misteri, apakah ada keterikatan ataupun interaksi yang tentunya interaksi dua belah pihak ya, bahkan terjadi seperti simbiosis mutualisme. Ada yang membeli, ada juga yang membayar, bahkan mereka memanggil untuk acara konser di situ, dan bahkan yang konser ini juga diperlakukan layak, bahkan dibayar gede gitu. Jadi nggak membahayakan secara masuk ke sini tersesat, kemudian nggak bisa pulang, hilang, jadi tumbal itu enggak gitu. Dan banyak orang yang niatnya ingin datang ke situ, ingin melihat gitu, dengan menghubungi juru kunci ya kita sebutnya gitu. Ada satu penghubungnya. Namun kota-kota gaib ini, terutama di Saranjana ini, belum tentu mau menunjukkan. Bahkan ada beberapa yang menembus, bahkan saya diberikan satu gambaran visioner itu kalau mau melihat ya nanti harus datang ke tanah Borneo gitu. Jadi tidak bisa dilihat dari jauh, hanya ini kalau kita kayak misal mau wisata ke luar negeri itu paket-paket dikasih brosur dulu, gambar-gambarnya, nanti visanya ngurus gimana, berapa lama itu gitu loh Mbak gitu. Jadi kalau mau lihat ya langsung datang katanya gitu. Jadi cuma ditunjukkan kulitnya ataupun gerbangnya, gitu, foto-fotonya dulu lah gitu sebelum kita berkunjung ke sana. Gitu. Tapi juga tetap perlu ini ya Om ya, izin ibaratnya juru kuncinya juga untuk bisa melihat itu. Walaupun kita langsung datang ya belum tentu bisa melihat tanpa bantuan orang dalam. Kita keluar negeri asal datang nggak punya visa ditolak sama imigrasinya Mbak. Walaupun kita sudah lihat di luarnya, coba landing di bandara kan yo nggak boleh, mau naik pesawat aja kalau nggak ada visanya nggak boleh. Kasarannya gitu. Benar banget. Nah ini kita lanjut ke Saranjana lagi nih Om. Untuk lebih jauhnya, tadi kan sempat kita sedikit mengobrolkan tentang penduduknya itu yang kita sebut orang bunian itu. Nah, tapi ada kabar atau berita yang menyebutkan bahwa di Kalimantan itu ada satu orang yang bisa kita sebut sebagai juru kunci. Itu dipanggilnya adalah Puabela. Itu katanya Puabela ini adalah orang yang bisa mengantarkan kita nih untuk masuk ke gerbang antar dimensinya ke Saranjana itu. Bahkan Puabela ini katanya punya KTP Saranjana gitu. Dan kalau menurut Om Hao gimana tuh Om? Apakah sampai si Puabela ini mendapatkan kartu identitas dari Saranjana itu sendiri? Apakah mungkin akan berbeda dengan yang di sini, dan mungkinkah ada transaksi dulu nih? Iya, kalau saya lebih menerjemahkan ini ya, tentang Puabela ini. Ya juru kunci itu berarti orang yang dipercaya seperti halnya duta besar, gitu, embassy-nya yang ada di situ. Saya lebih membahasakan ini dalam bahasa
kekinian ya, ataupun analogi-analogi politik sekarang gitu tentang kota, karena saya melihat ini kota gitu. Jadi ya gampangnya kalau orang sebut ya juru kunci gitu, tapi peranannya seperti halnya kedutaan atau imigrasi, di mana KTP ini kan menandakan identitas, berarti secara legalitas sudah diakui validasinya gitu ya. Dan ke sini biasanya beliau ini mengantarkan pengunjung, peziarah, ataupun orang yang sudah di-calling, sudah ditunggu di sana gitu. Nah, kalau kita melihat tentang pengunjung, itu kan niatnya kalau berkunjung itu kan visitor ya. Mereka pasti memiliki kepentingan dan tujuan macam-macam. Berbeda dengan peziarah. Peziarah berarti di sini adalah seperti apa ya, kayak misal pilgrimage lah, naik haji itu contohnya. Jadi berbeda lagi tingkatannya. Sementara kalau ada undangan atau invitasi, biasanya kan pasti ditunggu, Mbak. Jadi akan lebih mudah diketemui ataupun akan lebih mudah melihat atau bertemu dengan yang ditunggu, yang diundang gitu. Sementara visitor ini tergantung tujuannya untuk apa. Apakah tujuannya ingin tahu saja, studi, ataupun hanya kunjungan wisata, itu beda-beda, Mbak. Jadi untuk pengunjung ini tidak semuanya diberikan kesempatan untuk melihat ataupun bisa interaksi ataupun masuk. Sehingga keberadaan dari kota Saranjana ini berbeda-beda ataupun berpindah-pindah gitu lokasinya, dan tempat yang diduga itu pun kalau siang ya hanya terlihat hamparan saja, hamparan bakau, hamparan pulau-pulau kecil atau hamparan laut atau teluk gitu aja, Mbak. Dan orang yang melihat pun lokasinya selalu berganti-ganti. Berkata kita lihat kota Jakarta ya, mungkin yang dilihat yang lebih bercahaya ataupun lebih berkilau adalah kawasan Sudirman, Kuningan, Jakarta Selatan gitu ya. Namun ada juga yang melihat diberikan tempatnya yang banyak gedung-gedung pemerintahan mungkin di Jakarta Pusat. Ada juga yang dilihat yang di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Barat, jadi semuanya beda-beda. Tapi itu masuk dalam satu wilayah kota Jakarta, atau kalau di sini kita sebutkan kota Saranjana gitu. Betul asumsinya sih. Gitu. Ya, make sense ya. Karena kan maksudnya ya walaupun mungkin secara secara jurnal itu disebutkan bahwa tempatnya itu di tadi Pulau Baru ya. Kota Baru. Kota Baru kan. Mungkin itu secara geografis letaknya di sebelah sini, tapi kan kita juga tidak tahu seluas apa sih kotanya itu sampai mana. Iya, dan kota Saranjana ini seperti tadi saya sampaikan ada di peta waktu itu. Dan keberadaannya ini kan diyakini satu kota yang hilang ataupun Atlantis ya, ada yang menghubungkan dengan Atlantis gitu. Benar sih. Nah, tapi ini juga sih Om, ada kabar juga bahwa ketika kita lagi di tanah Kalimantan lah, yang mungkin mendekati area-areanya Saranjana, itu tuh kayak ketika kita mendengarkan orang lagi ketawa, ngobrol atau bisik-bisik, itu katanya tuh kita sebenarnya sudah memasuki. Cuman kita nggak bisa lihat apapun karena konon orang-orang Bunian ini punya kemampuan sihir, jadi kayak untuk menyelubungi diri gitu loh. Jadi nggak akan bisa dilihat kecuali sama mereka yang punya kelebihan secara spiritual maupun kita bisa bilang sixth sense-nya ya. Iya. Bahkan orang yang memiliki kemampuan khusus belum tentu diizinkan, Mbak, gitu. Karena saya meyakini ya di situ ada suatu peradaban yang tinggi, memiliki satu teknologi yang canggih gitu ya, walaupun ini tidak bisa ditembus gitu ya, ataupun kita belum tahu macam teknologi apa. Saya lebih mengacu pada pengacuan sinyal mungkin ya, pengacuan sinyal ataupun daya tangkap seseorang. Karena manusia ini kan dalam mengenali dengan panca inderanya ataupun memiliki tambahan lagi sixth sense, itu tentunya dengan sinyal-sinyal yang tertangkap, Mbak. Jadi nggak serta-merta terselubung ini ya, dari penyelubungan itu kemudian menjadi penyamaran, itu bukan. Tapi selubung ini tentunya memproteksi agar tidak mudah ditangkap oleh sinyal dari luar, kecuali mereka menghendaki. Ya. Tapi nih ngomongin tentang yang tadi kan ada kemampuan untuk menerapkan sihir untuk menutupi diri itu, kan itu bisa dibilang mungkin yang bisa menerapkan juga mungkin di sana juga dianggap sebagai praktisi atau orang dengan kelebihan nih. Tapi apakah itu benar? Apakah orang-orang di Saranjana ini pertama, apakah mereka mengetahui keberadaan kita dan kita ini sebagai apa di mereka? Dan
sorry, Om. Dan yang kedua, apakah ya kayak di tempat manusia ya, kayak tempat kita ya Om. Pasti kan ada yang memang berkelebihan di sixth sense, terus atau spiritualis, terus dukun dan sebagainya. Apakah di sana itu juga seperti itu? Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kemampuan itu, atau memang semua penduduk Saranjana itu bisa? Ya, tentunya mereka tahu ya tentang peradaban di luar peradaban mereka, karena mereka pun bisa berinteraksi. Salah satu contohnya tadi ada invitasi untuk orang gitu. Misalkan di sini untuk mengirim barang, untuk acara-acara keperluan tertentu, bahkan entertain. Dan saya yakin ya satu kota peradaban yang besar pasti pun juga bisa memonitoring aktivitas-aktivitas baik yang ada di luar ataupun yang di dalam. Dan peradaban yang tinggi tentunya ada orang-orang cerdas. Cerdas di sini tidak hanya secara intelektual, tapi juga secara spiritual. Jadi saya sependapat jika mereka mengetahui kita dan sebaliknya kita tidak tahu, karena sesuatu hal yang gaib itu tidak semuanya dihubungkan dengan mistis, klinik ataupun metafisik. Tapi gaib itu terkadang tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Seperti halnya ada pesawat siluman yang tidak bisa terdeteksi oleh radar misalkan. Saya merasa ini pun juga seperti itu. Jadi tidak bisa terdeteksi oleh radar, tetapi di saat-saat tertentu jika frekuensinya pas bisa tertangkap. Salah satunya yang sempat viral kemarin itu. Terus kalau untuk ini Om, untuk yang mendapatkan kekayaan ya, tadi kan Om sempat bilang bahwa beberapa kota gaib itu dipergunakan oleh manusia-manusia kita ini untuk mendapatkan kekayaan. Itu yang terjadi di situ transaksi seperti apa? Apakah seperti pesugihan atau berarti memang ada barter tapi apa ya? Misalnya lebih ke secara fisik bukan metafisik. Iya. Di sini terjadi satu transaksi atau interaksi secara fisik, Mbak. Jadi ada jual beli, ada pembayaran. Itu. Jadi seperti halnya yang pernah konser itu kan dibayar juga, bayar tinggi, terus yang mengantar kurir itu juga dibayar juga gitu. Nah, untuk beberapa tempat-tempat yang lebih mengarah seperti hanya Kampung Pulau Mas itu ada yang dua-duanya menurut saya. Jadi ada yang di situ juru kunci mengantarkan untuk praktek pesugihan. Tapi saya lebih mengacu kalau pesugihan itu interaksinya dengan jin ataupun dengan siluman. Karena pasti ada MOU, ada satu kerjasama, satu kesepakatan di mana ada yang disembah, tapi ada juga yang memberikan ketika kayak take and give gitu ya. Tapi kalau kota memiliki satu peradaban sendiri menurut saya, sudah tidak ada singgungannya dengan dunia orang ya itu ya. Jadi saya lebih sepakat ketika satu kerajaan gaib mungkin, namun kerajaan gaib ini berseberangan atau bisa ada di dalam kota itu. Gitu. Jadi ada maaf ya, mungkin dibilang ada layer berikutnya atau ada ya dimensi lain. Dalam dimensi ada dimensi. Gitu. Karena kalau kita lihat tadi kan layernya berlapis-lapis, Mbak. Iya, benar. Berkata kayak kita memotong bawang bombay kan itu lapis-lapis. Ada lapisan di dalam lapisan kan gitu. Nah, kan ini kebetulan kan Saranjana ini kembali viral ya Om ya. Banyak dokumentasi yang menunjukkan lah kan, kalau yang lama-lama tuh yang ada video anak kecil yang lagi beraktivitas tapi tiba-tiba backgroundnya berubah menjadi lokasi yang futuristik itu tadi. Terus yang terakhir itu kayaknya yang dokter atau pokoknya mbak-mbak. Iya. Dia foto yang di belakangnya itu terus ada gemerlap lah. Nah, kalau menurut Om Hao, apakah itu benar Saranjana yang sedari tadi kita bahas, atau kota gaib lain, atau hanya ilusi optik dari kamera aja? Ya, kalau saya menyikapi ya, saya juga belum melihat untuk beberapa foto-foto itu, tapi Saranjana ini kan terbentang luas, Mbak. Jadi kayak tadi saya analogikan itu Jakarta. Ada yang foto dengan background kota tua, ada yang foto dengan background Tugu Monas, ada juga yang backgroundnya itu perkantoran, yang di Sudirman ya seperti itu. Jadi satu kota tapi beda lokasi. Gitu. Karena mereka pun juga kadang orang-orang asli sana ya bilang bahwasanya di
di situ itu kotanya pindah-pindah dan setiap orang nggak akan sama untuk menceritakan itu dengan background yang sama tapi tidak pernah sama. Hal ini lebih saya mengarahkan diambil titik tengahnya ya, lokasi fotonya beda tapi di wilayah atau kawasan yang sama. Sehingga yang tertangkap yang mana gitu. Karena kalau kemudian fotonya di Jawa terus nampak Saranjana nggak mungkin. Tapi masih di sekitaran Kota Baru atau di Kalimantan Selatan ada itu masih merujuk ke arah itu. Gitu. Hanya tempat dan lokasinya. Tapi kotanya saya merasa itu sama karena Kota Saranjana ini mungkin hanya kalau kita asumsikan itu hanya pulau, ada Pulau Saranjana ataupun kawasan itu hanya luasnya berapa kilometer persegi. Namun di alamnya sana luasnya mungkin bisa se-Indonesia, Mbak. Lebih luas lagi. Peradaban dan sistem kota, tata kotanya itu jauh lebih luas gitu. Karena seperti tadi saya infokan ya, nampak kecil di alam kita, alam nyata, tapi sangat besar di alam sana gitu. Mungkin perbandingannya 1:1000, Mbak. Itunya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Om ya, terkait Saranjana. Kan tadi Om sudah menyebutkan bahwa ada transaksi, terus ya relasi lah dari orang-orang Saranjana dengan manusia di tempat kita nih. Kalau seumpama, dan mungkin ada kemungkinan juga sih, ada pernikahan antara dua dimensi ini, apakah itu bisa merusak keseimbangan dimensi satu sama lain? Kalau menurut saya sih ini kita lihat merusak apa enggaknya, enggak Mbak, karena pernikahan itu hubungan pribadi gitu. Karena ada beberapa orang yang ketika masuk ke dalam kota ini itu merasa nyaman dan nggak ingin kembali. Ada gitu. Asumsinya apakah di sana itu fasilitas semua ada, mungkin internetnya ada 20G ya, gitu ya, kecepatannya itu, atau aksesnya yang futuristik itu tadi. Bahkan menurut saya ketika orang masuk ke dalam suatu kota pasti ada ketertarikan dengan lawan jenis pasti. Itu ketika melihat di sana mungkin cantiknya atau gantengnya beda juga bisa Mbak, dan akhirnya kepincut nikah di situ, nggak bisa pulang, memilih tinggal di situ kemudian nggak pulang itu juga sangat mungkin sekali. Karena ada di beberapa kota gaib yang lain, bahkan di malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu mereka itu keluar untuk belanja, interaksi beneran gitu. Keluar untuk belanja, ada yang mereka bekerja, ada yang mereka dagang di pasar, tapi ketika ditanya ya bilangnya pulang ke sana, tapi setelah dilihat ya hamparan aja. Entah itu hutan, entah itu empang, ataupun pantai, atau pulau, atau laut, itu ya kayak gitu. Satu tempat yang blong, yang ngeblank, yang nggak ada peradaban manusia, itu tinggal dan layak di situ gitu. Tapi saat mereka ditanya, saya dari mana, dari sana gitu, dan dengan bahasa kita juga. Bahkan kalau ceritanya uangnya juga uangnya kita, gitu, masuk ke situ. Berarti sedalam itu ya interaksinya, maksudnya tidak hanya untuk ibaratnya saling berkunjung dalam tanda kutip piknik atau observasi aja, tapi bahkan sampai bekerja, ngelaju ya. Bahkan memesan gitu ya, berinteraksi, ada mereka yang diundang ke sana untuk konser gitu juga. Gitu ya, bisa kita lihat daerah yang kita nggak bilang ini ya, tapi kapita kepadatan penduduknya kan tentunya nggak sepadat di tanah Jawa, tapi ketika ini digelar ramenya bukan main, itu kan bisa logikanya untuk itu. Apakah ini berasal dari luar kabupaten ataupun luar provinsi, tapi kan effort banget untuk datang ke tempat itu. Saat lihat di pagi loh, kok ini hanya hamparan hutan bakau, rawa atau apa, itu kan satu hal yang tidak masuk logika dan akal gitu. Tapi ya fan-fan aja. Benar interaksinya gitu. Tapi ya berarti ada dua kemungkinan ya Om terkait yang konser itu adalah, kan kita nggak tahu nih lokasi pastinya itu ada di mana. Tapi bisa ada kemungkinan si musisi ini bermain di kota gaib itu, atau lokasi konsernya ini didatangi oleh penduduk gaib itu yang ke situ. Bisa dua asumsi itu ya. Memang masuk ke dalam kota gaib, atau waktu konser yang mungkin penontonnya nggak banyak, tapi tiba-tiba banyak penduduknya berasal dari kota gaib. Itu bisa. Oke. Ini kayaknya cukup dulu ya Om pembicaraan kita tentang kota Saranjana ini. Mungkin Sobat Javanika yang pernah membaca jurnal atau fakta-fakta seputar Saranjana boleh sharing juga ya Om ya, untuk tambah diskusi kita. Gitu.
Om Hao ada yang mau disampaikan dulu? Iya, tentunya kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu tidak sendiri. Jadi kita masih ada saudara-saudara kita ya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Namun tentunya untuk menjaga harmonisasi ini, kita saling menghormati dan saling menjaga. Menghormati tidak berarti menyembah, tetapi saling rendah diri dan juga saling menjaga satu sama lain. Insya Allah kita bisa berdampingan dengan apapun itu. Jadi kita yakin bahwasanya keagungan Tuhan tidak yang menciptakan satu makhluk saja. Betul. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Om Hao. Terima kasih juga untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Silakan ditutup Om Hao. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang bertugas. Terima kasih untuk Gudang Digital yang sudah memfasilitasi kami dengan perangkat-perangkat videografi ya, seperti kamera dan peralatan-peralatan lainnya. Untuk teman-teman Sobat Javanika ataupun teman-teman penggemar seni fotografi dan juga videografi dapat mengunjungi dan berbelanja kamera dan perangkat lainnya hanya di Gudang Digital, dan setelah itu setelah capek belanja mampir ke Gudang Kopi untuk ngopi-ngopi. Betul. Yang lokasinya di mana Mbak Noven? Di dekat Pasar Demangan, Yogyakarta. Tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dengan memberikan komenan, masukan, kritik, saran, dan juga share sebanyak mungkin jika kalian suka. Terus like, dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng. Dan satu lagi, jangan skip iklan, karena itu nyawa kita. Betul sekali. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.